Bismillahirrahmanirrahim. Di sela-sela berbicara tentang mengenal Nabi Muhammad SAW, Al-Imam menyempatkan untuk mengulas secara ringkas tentang apa itu hijrah. Kata Al-Imam, wal hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil islami. Hijrah itu berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Wal hijratu fardhatun ala hadhil ummah. Dan hijrah ini wajib untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min baladis syirki ila baladil Islam. Dari negeri syirik menuju negeri Islam. Wahia, dan hijrah ini baqiyatun, tetap wajib ila an taqumas sa'atu, sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Ya tentunya kita di sini harus belajar juga tentang apa itu hijrah. Ya, apa itu hakikat daripada hijrah. Ya, karena memang hijrah ini ibadah, perintah Allah. Sehingga dalam berhijrah pun harus ikhlas karena Allah, untuk menyelamatkan agama Islam, untuk membangun lagi dakwah Islam. Bila memang tidak memungkinkan lagi di negeri syirik tersebut untuk menyelamatkan agama, ya. Karena memang innamal a'malu binniyat, sebagaimana hadis tentang niat. Ya, karena memang hijrahnya hanya untuk berdagang, ya, hanya untuk menikahi wanita, ya, maka yang didapat juga apa yang menjadi tujuannya. Karena hijrah adalah agama yang agung. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan dalam hadis tentang niat itu ibadah yang agung, yaitu ibadah hijrah. Artinya hijrah itu bukan sekedar main-main. Ya, ini seperti kejadian di kota Makkah dulu. Makkah ketika dulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, ketika masih penuh dengan kesyirikan. Bahkan Nabi SAW sampai diutusnya beliau pun masih penuh dengan berhala di Masjidil Haram tersebut, Masjidil Haram. Ya. Nah, kemudian tentang balad syirik ini, negeri kesyirikan. Ulama menjelaskan, ya. Ya, ini agar setiap muslim tidak salah kaprah dalam memaknai hijrah. Ulama menjelaskan dengan betul, dengan hati-hati. Maksud daripada baladil syirki dan baladil Islam. Negeri kesyirikan itu adalah negeri yang penuh dengan kesyirikan, di mana di negeri tersebut tegak syiar-syiar kekufuran. Negeri yang tidak ada azan, tidak didengar azan berkumandang, tidak terdengar azan berkumandang, tidak ada Jumatan, ya, tidak ada sholat Id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitr, ya. Artinya sebuah negeri yang susah untuk menjalankan syiar-syiar Islam. Sholat harus sembunyi-sembunyi, ya, sholat saja harus sembunyi-sembunyi, adzan nggak boleh terdengar, ya. Mau memakai hijab saja susah, ya. Ya, itu keadaannya, apalagi undang-undangnya sudah jelas. Berarti itu negeri syirik, negeri kufur. Nah, adapun negeri Islam adalah negeri yang dimana syiar-syiar Islam itu tegak. Adzan terdengar di mana-mana. Sholat Id dijalankan dengan mudah, diselenggarakan dengan mudah. Jumatan di mana-mana, memakai hijab mudah. Menjalankan agama ini begitu mudah, tidak ada hambatan. Ya, sekalipun undang-undang yang dipakai negeri tersebut adalah undang-undang yang bukan dari Islam. Ya, negeri yang memang Masya Allah, ya, kalau tiba waktu sholat, ya Masya Allah, mudah kita mendengar azan, lalu kita sholat. Tidak ada yang menghalangi. Dan inilah Indonesia, negeri kaum muslimin, negeri Islam. Ya, jangan sampai menjadikan atau menganggap bahwasanya Indonesia ini negeri tidak Islam. Bahkan justru Indonesia ini adalah negara Islam, negeri Islam, negeri kaum muslimin. Ya. Tanpa kita harus melihat kepada undang-undang yang dipakai oleh negara Indonesia. Tapi ketika melihat syariat Islam, syiar-syiar Islam tegak, mudah dijalankan di negeri Indonesia. Indonesia negara kita tercinta adalah negara Islam, negeri kaum muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil akan wajibnya hijrah. Ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sungguh orang-orang yang para malaikat telah mencabut nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka. Malaikat berkata kepada mereka, "Kenapa kalian menetap di negeri
kufur. Ya, ketika itu. Ya, itu maksudnya adalah orang-orang yang sudah diwajibkan hijrah dari kota Makkah ketika dulu menuju kota Madinah, tapi masih ada yang tidak mau hijrah. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka orang-orang itu berkata, kami lemah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat pun menimpali lagi, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah? Faulaika ma'wahum jahannam saat masira. Mereka itulah orang-orang yang mau hijrah padahal sudah diperintahkan untuk hijrah. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan jahanam adalah seburuk tempat kembali. Illal mustad'afin, kecuali mereka yang memang betul-betul lemah. Minarijal, dari orang-orang laki-laki, orang-orang tua renta, wanita dan kaum wanita, wal wildan dan anak-anak kecil yang mereka tidak mampu, artinya tidak bisa, la yastati'un nahilah, enggak bisa cari celah untuk lari dari orang kufar. Wala yahtaduna sabila, dan juga enggak tahu cara berangkatnya itu gimana. Faulaika asallah, maka orang-orang ini semoga Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha pemberi ampunan. Ya. Ayat ini memang khusus bercerita tentang sebagian kaum muslimin di kota Makkah yang sudah seharusnya wajib hijrah tapi nggak mau hijrah. Walaupun ayat ini khusus tapi umum, artinya berlaku untuk setiap kaum muslimin. Kita memang harus hijrah dari sebuah negeri yang penuh dengan kesyirikan, tidak mungkin untuk menyelamatkan agamanya, maka berlaku ayat ini untuk mereka. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala tentang wajib hijrah, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Hai orang-orang yang beriman, sungguh bumiku, kata Allah, bumiku ini luas, maka hanya kepada kalian beribadah. Artinya mentauhidkan Allah, mukhlisun lahuddin, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Ya. Kata Imam Al-Baghawi, sabab nuzul hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini adalah tentang orang-orang Islam yang ketika itu berada di Makkah tapi tidak mau hijrah. Ya. Ketika Mekah masih penuh dengan kesyirikan dulu, masih ada orang yang nggak mau hijrah. Allah seru mereka dengan nama iman, bismil iman. Ya. Ya, cuman Mekah sekarang sudah menjadi negeri Islam. Ya, maka betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Arti ketika kota Makkah sudah dibebaskan daripada kesyirikan, ketika peristiwa Fathu Makkah, enggak ada lagi hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Artinya yang sudah di Makkah, di Makkah. Karena sudah menjadi negeri Islam. Dan sampai sekarang, Makkah adalah negeri kaum muslimin, negeri Islam. Jelas, negeri Tauhid. Enggak boleh lagi hijrah dari kota Makkah. Seperti itu. Artinya hadis tersebut, hadis tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tidak bertentangan akan kewajiban hijrah sampai hari kiamat. Artinya, kalau memang ada suatu negeri masih penuh dengan kesyirikan, kekufuran, susah menjalankan syariat Islam, maka wajib hijrah. Wa dalilu 'ala al-hijrati minas sunnah, dan dalil wajibnya hijrah dari sunnah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Nah, ini jelas, hadis lagi yang menjelaskan, ya. Hijrah ini enggak terputus kewajibannya sampai terputusnya taubat, ya. Wala tanqati'ut taubah, dan taubat tidak terputus hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sampai ya matahari terbit dari sebelah barat. Ya, artinya bahwasanya dari kesebelahan hadis ini hijrah ini wajib terus sampai hari kiamat. Dan tetap diingat, memaknai, mengkaji tentang ibadah yang agung ini, yaitu ibadah hijrah, ya, harus dengan penjelasan para ulama. Ya, tidak asal hijrah, asal menyebutkan kata hijrah, ya. Nggak mudah. Tidak sembarang dalam memaknai, menyebut suatu perbuatan dengan istilah hijrah. Ya. Hatta, ini hatta. Hatta ini huruf jar, ya. Ya. Ya, demikian ikhwan dan akhwati fiddin tentang hijrah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Pernah mendengar istilah Yahudi? Ya, maknanya adalah orang Yahudi. Berarti orang beragama Yahud. Agamanya Yahudi. Atau Nasrani. Ya, orang beragama Nasrani. Ya. Nah, ini adalah contoh daripada isim mansub. Bahasa kita isim nisbah. Atau bahasa lainnya isim nisbah. Yaitu suatu kondisi dinisbatkannya sesuatu. Ya, sesuatu yang nggak harus orang. Sesuatu. Dinisbatkan kepada sebuah isim. Ya. Baik isim tersebut menunjuk kepada agama, menunjuk kepada negara, kewarganegaraan, pada sifat, menunjuk kepada profesi, ya, menunjuk kepada hobi dan yang lainnya. Artinya ada kalau ada sesuatu atau sesuatu itu orang atau bukan orang misalkan dinisbatkan kepada sebuah isim, isim-isim menunjukkan kepada hal-hal yang memang ya tadi seperti tadi, ya, maka ini isim nisbah. Dan itu bisa dilihat perbedaannya. Misalkan dikatakan Misr, kata Misro, dan kata Misri, ya, ini beda. Misr ini isim biasa saja, isim biasa. Negeri Mesir. Tapi kalau sudah dikatakan Misriyun, maka artinya orang Mesir. Contoh lain misalkan Zahabi, Zahabun artinya emas. Kalau sudah dikatakan Zahabiyun, maka berarti keemasan. Kalau dikatakan Tijaratun artinya perdagangan. Kalau dikatakan Tijariyun, berarti artinya memang profesinya adalah sebagai pedagang. Kalau dikatakan Indonesia, ini sebuah nama negara biasa. Tapi kalau dikatakan Indonesi berarti orang Indonesia. Yahud adalah nama agama. Ketika dikatakan Yahudiyun berarti orang beragama Yahudi. Jadi ada sesuatu yang dinisbatkan kepada isim-isim tadi. Ya, inilah isim nisbah. Saya rasa mudah. Misalkan saya katakan saya Abu Umar Al-Jawawi. Berarti Al-Jawawi, Jawa itu adalah suatu pulau atau suatu daerah. Maka ketika saya katakan saya adalah Al-Jawawi, berarti saya orang Jawa. Seperti itu. Sudah juga Al-Baghawi. Ya. Ini juga contoh isim nisbah. Sebagaimana Al-Imam menyebutkan dalam matan beliau. Qala Al-Baghawi. Nah, ini contoh daripada isim nisbah. Berarti Al-Imam Al-Baghawi. Ya. Seperti itu ya. Contoh lagi Al-Bukhari. Nah, Imam Bukhari, Al-Bukhari suatu nama daerah, maka Al-Bukhari itu adalah artinya orang Bukhara. Saya rasa mudah insyaallah tentang isim nisbah. Walaupun memang pembicaraan tentang isim nisbah ini sangat panjang sebetulnya, yaitu tentang bagaimana kaidah-kaidah yang diletakkan para ulama ketika kita ingin membentuk suatu isim nisbah. Terkhusus ketika melihat isim-isim yang akan dijadikan tempat penisbatan ini, susunan hurufnya terdiri berapa huruf. Misalkan kalau isimnya hanya ada 2 huruf, bagaimana nanti kaidahnya? Kalau 3 huruf bagaimana? Kalau 4 huruf, kalau misalkan isimnya banyak katanya, bagaimana nanti seperti itu. Ya. Seperti nama saya, misalkan saya Al-Jawawi. Ada boleh mengatakan Al-Jawawi, boleh juga dipakai Al-Jawi gitu. Berarti kan ada kaidah yang mengaturnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.